Ini di dalam kitab I'anatul Talibin soal masalah tahlilan, saya bacakan dikit. Ya. Ma yaf'alun nasu minal istima' indal mayyit wa sun'it ta'am minal bid'il munkara. Enggak tanggung-tanggung. Allati yusabu ala man'iha. Saya terjemahkan. Ya. Apa yang dikerjakan oleh orang ketika ngumpul-ngumpul setelah kematian dan membuat makanan termasuk bid'ah mungkaroh yang diberi pahala orang yang melarangnya. Saya yakin semua terlalu cepat untuk mengatakan ini adalah sesuatu yang haram. Kenapa? Karena potongan ibarat ini ada kata-kata na'amnya. Kata-kata na'am ini menunjukkan ada statement, ada pertanyaan sebelumnya, sebelum beliau mengatakan mayaf'aluhun nas ini. Nah, dalam kitab I'anatul Talibin itu di sini ternyata awalnya sebelum kata-kata na'am mayaf'aluhun nas ini ada pertanyaan yang bunyinya ma qaulul mafatil kiram bil baladil haram. Bagaimana pendapat mufti-mufti yang terhormat yang ada di Baladil Haram, ya, Baladil Haram ya Mekah, Madinah ya. Masuk Baladil Haram ya. Dama naf'uhum lil ana madal ayam. Semoga Allah ya selalu naf'uhum ya. Dama naf'uhum. Semoga manfaat mereka itu selalu terus mengalir kepada lil anam, kepada manusia madal ayam sepanjang hari. Nah, bagaimana pendapat tentang mufti-mufti yang terhormat di Baladil Haram fil urfil khas, dalam masalah tradisi yang khusus di baladin liman biha minal ashkhas ya, di sebuah negara, di sebuah negeri yang mana penduduknya itu anna syakhsa izan taqala ila daril jaza. Sesungguhnya seorang itu apabila berpindah ila daril jaza, maksudnya meninggal, berpindah menuju ke daril jaza, berpindah menuju ke ya alam yang berbeda, yaitu darul jaza, tempat pembalasan. Wa hadara ma'arifuhu wa jiranuhul al-giza al-iza ya. Wa hadara ma'arifuhu wa jiranuhu al-iza. Ma'arifnya artinya orang-orang yang mengenal beliau, maupun orang-orang yang mengenal orang yang sudah meninggal itu, tetangga-tangganya itu hadir untuk takziah. Takziah itu adalah untuk memberikan hiburan. Tapi waktu itu jaral urfu. Nah, al-urfu kebiasaan berlaku bi annahum yantaziruna ta'am. Nah, inilah pokok masalahnya. Mereka hadir untuk takziah ke tempat atau ke rumah duka, yantaziruna ta'ama. Mereka itu tidak mau pergi, malah nunggu-nunggu disuguhkan makanan. Yawmil ghalabati. Ya biasanya al-haya amil ghalabatil haya ala alil mayyit. Ya karena faktor tidak nyaman ya, ghalabatil haya. Karena ahlul mayyit ini didominasi oleh rasa malu atau karena malu ala alil mayyit, ya takallafuna takallufat tamah. Sehingga mereka itu benar-benar membebankan dirinya. Wa yuhayyi'una lahum at'imatan 'adidatan. Sehingga mereka menyiapkan kepada orang-orang yang datang tadi itu at'imatan 'adidatan. Itu berbagai macam makanan. Wa yuhdirunaha lahum bil masyaqqah asyadidah. Dan ya mereka keluarga atau ahlul mayyit ini menghadirkan makanan-makanan itu kepada mereka bil masyaqqah asyadidah. Nah, ini poinnya sebenarnya. Itu ada kesulitan ya. Ada suatu yang berat rasanya itu, atau mereka itu membebani dirinya untuk melakukan hal itu. Padahal arada raisul hukam. Nah, apakah seandainya di sini ada pemerintah, raisul hukam. Pemerintah bima lahu minar rifqi birra'iyah, karena didasari oleh kasih sayangnya, didasari atas perhatian lemah lembutnya kepada masyarakatnya.
Wasyafaqah 'alal ahali, dan rasa kasih sayang terhadap keluarga. Apakah andai kata pemerintah itu ingin biman'i hazil qadhiyah bil kulliyah, ingin untuk mencegah supaya kejadian ini itu dihilangkan secara total, liya'udu ila tamassuk bis sunnah as-saniyah, supaya mereka itu kembali aja berpegang kepada sunnah yang mulia. Jangan ada kayak tadi itu mengeluarkan suatu dengan faktor keterpaksaan. Al-Ma'surah ala khairil bariyah haitsu qala isna'u li ali Ja'far ta'aman yusabu ala hadzal man'il mazkur. Nah, ini model pertanyaannya. Nah, supaya jangan nanti ini ada pertanyaan. Bagaimana kalau kembali aja kepada sunnah? Jangan sampai mereka yang mengeluarkan. Artinya ahlul mayitnya yang mengeluarkan. Tapi justru yang mengeluarkan ini adalah orang lain atau tetangga atau siapa yang datang. Itulah yang memberikan, menyiapkan makan kepada keluarga itu karena mereka sedang dirundung duka. Nah, apakah diberikan pahala pemerintah yang melakukan hal seperti itu? Nah, ini pertanyaannya. Afidu bil jawab bima huwa mangkulun wa masturun. Nah, ini pertanyaannya. Nah, karena model pertanyaannya seperti tadi, yaitu ada orang yang datang takziah tapi dia nunggu makanan. Kalau belum dikasih makan, belum pergi. Nah, bagaimana kalau pemerintah misalnya itu melarang atau menghilangkan tradisi yang seperti itu, supaya balik lagi seperti sunnah saja. Artinya orang lain yang mendatangkan makanannya, bukan keluarga yang meninggal yang memberikan makanan. Nah, bagaimana kalau pemerintah melakukan hal seperti ini? Nah, setelah itu baru jawabannya, nah, oh memang. Kalau seperti kasusnya, mayaf'alun nas minal ijtima' inda alil mait wa sunnu ta'am minal bid'il munkarah. Oh, kalau seperti kasusnya, apa yang dilakukan oleh masyarakat seperti tadi itu adalah membuat makanan misalnya, itu bid'ah munkarah itu. Dan gimana pemerintah yang melarang kayak tadi itu? Oh, yusabu, dibeli pahala. Nah, ini jawaban sebenarnya dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Cuma langsung ke sini, akhirnya ya itulah yang membuat ya timbul permasalahan. Padahal yang maksudnya diberikan pahala kalau melarang ini, kalau modelnya sesuai dengan pertanyaan tadi, yaitu orang yang datang layat atau takziah itu nunggu-nunggu makanan, mereka tidak pergi sebelum keluar makanan. Nah, inilah yang tidak dibolehkan atau dianggap minal bid'il munkarah. Kenapa? Karena akan menyebabkan terjadinya beban ya kepada orang yang memang sedang berduka, sedang sedih, dibebani lagi dengan harus mengeluarkan makanan. Nah, cuma perlu kita pahami ya, kayaknya di tradisi Aswaja itu persis kayaknya seperti yang terdapat dalam hadis tadi itu. Nah, yaitu isna'u li ali Ja'far ta'aman tadi itu. Yaitu buatlah untuk keluarga Ja'far itu makanan. Dan itulah kayaknya yang terjadi di masyarakat kita yang NU maupun yang NW. Nah, kenapa? Karena di saat ada orang meninggal, itu di Aswaja itu atau di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu biasa berbondong-bondong orang dari mana-mana itu datang. Bahkan di saat mertua saya meninggal, itu dapat 2 ton 2 kintal beras. 2 ton 2 kintal beras pada saat itu, di luar daripada uang. Artinya masyarakat itu justru bukannya datang ke sana itu untuk supaya diberikan makanan, enggak. Justru mereka itu membawa makanan atau membawa beras. Itu yang terjadi di masyarakat Aswaja itu. Nah, cuma kadang-kadang beratnya nanti setelah itu ya, di saat mungkin nanti 7 harinya, di 9 harinya, kemudian 40 hari dan sebagainya. Nah, itu mungkin ada beratnya, tapi itu bukan menjadi kewajiban ya. Nah, untuk memperkuat masalah ini bahwa apa yang dilakukan tadi itu bukan bagian daripada bid'ah munkarah kalau bukan
keluarga mayitnya yang menyuguhkan makanan, ya kita akan membaca di sini kitab Bujairibi, ya. Amma islahu ahli mayit. Nuskhatu istina. Nah, ini ada redaksi yang lain istina, ya. Di sini bunyinya islah. Jadi di sini mengatakan nuskhatu istina. Istina itu arti membuat. Adapun ahlul mayit, keluarga yang meninggal yang membuat makanan, gairu mustahabbatin. Itu gairu mustahabbah, tidak disenangi. Islahu ahlil mayyiti ghairu mustahabbah, tidak disenangi, tidak dianjurkan, tidak disunahkan. Bal huwa haramun, bahkan itu haram. Kapan haram? In kana alaihi dainun walau qalilan. Jikalau mayit itu memiliki hutang. Alaihi ay alal mayit. Jikalau mayit itu memiliki hutang, walau qalilan, sekalipun itu sedikit. Kenapa? Li'anna tirkata, karena tirkahnya itu, tarikahnya, ya, harta peninggalannya itu marhunatun bihi rahnan syar'iyan. Maka marhunah, ya, itu tergade dengan sebabnya itu dengan gadian syar'i. Nah, maksudnya haram ini bagaimana? Maksudnya haram ini membikin makanan untuk orang yang datang dari harta si mayit yang pada saat itu menjadi harta warisan, dan sementara mayit itu memiliki hutang. Haram itu kalau dia memiliki hutang. Kenapa? Karena dengan sebab nanti digunakan hartanya itu untuk ngasih orang yang hidup, nanti tidak bisa bayar hutang. Itulah yang menyebabkan dia haram katanya itu. Wa kaza in kana fil warasah mahjur alaih au ghaib. Oh, demikian juga katanya itu kalau ahli warisnya itu adalah mahjur alaih au ghaib. Ahli warisnya tidak ada atau mahjur alaih. Mahjur alaih itu artinya orang yang ditahan, artinya tidak diperbolehkan untuk bertasarruf, menjual maupun membeli dan sebagainya terhadap hartanya, itu mahjur alaih. Nah, ini yang paling poinnya sekarang itu, ya. Supaya jangan dianggap bertentangan dengan pembahasan sebelumnya. Wa mahallul hurmah, tempatnya baru dikatakan haram. Artinya kapan dikatakan haram? Bima dzukira, terhadap apa yang sudah dijelaskan tadi itu. Lau sona'u minat tirkah. Jikalau membuat makanan itu ahlul mayit, keluarga mayit itu membuat makanan itu minat tirkah, itu dari harta peninggalan. Amma lau sona'u mimma li anfusihim, adapun kalau mereka membuat makanan itu dari harta mereka sendiri, ini keluarga si mayit, fabil'atun ghairu muharramah, maka masuk dalam kategori bid'ah yang tidak diharamkan. Nah, ini sebagai pengkuat bahwa apa yang dilakukan atau tradisi yang dilakukan oleh ulama-ulama NU atau ulama-ulama Aswaja itu ya tidak masuk dalam kategori muharramah, tidak masuk dalam kategori yang diharamkan. Apalagi bid'ah itu tadi dikatakan minal bid'ahil mungkarah, bid'ah yang mungkaroh, ya. Dengan hanya mengambil potongan daripada redaksi atau ibarat tersebut. Padahal ada pertanyaan sebelumnya yang menyebabkan munculnya jawaban tersebut. Ya, sekedar ini sebagai tambahan wawasan terhadap polemik, ya, permasalahan yang timbul di sini antara ulama-ulama kita, ya, kiai kita, tentang masalah tradisi Aswaja, tradisi NU ternyata bertentangan dengan kitab mereka. Padahal sebenarnya itu bukan bertentangan, ya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد